Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 28 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menjadi saksi-Mu, penginjil-penginjil, misionari-misionari kepada banyak orang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Peter Pangaila. Kepada Saudara Peter, kami persilahkan. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 28 Oktober 2025 dengan judul Filipus Sang Penginjil. Ayat inti diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 27-29. Yang berbunyi, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar, sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Seorang utusan sorgawi diutus kepada Filipus, salah satu diaken terpilih, untuk menunjukkan kepadanya pekerjaannya bagi orang Etiopia itu. Penginjil itu diarahkan, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Saat ini sama seperti dulu. Para malaikat memimpin dan membimbing mereka yang akan dibimbing dan dipimpin. Malaikat ini bisa saja melakukan pekerjaan itu sendiri. Tetapi ini bukanlah cara kerja Allah. Orang percaya harus terhubung dengan orang percaya lainnya. Dan sebagai alat Allah, bekerja untuk mereka yang terhilang. Filipus memahami pekerjaannya. Orang yang memiliki wewenang tinggi ini sedang ditarik kepada Sang Juru Selamat. Dan ia tidak menolak tarikan itu. Ia tidak menjadikan kedudukannya yang tinggi sebagai alasan untuk tidak menerima dia yang tersalib. Penginjil itu bertanya kepadanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus untuk naik dan duduk di sampingnya.
dan menjelaskan firman Allah kepadanya. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Sementara para malaikat dari sorga melakukan pekerjaan mereka, agen-agen jahat bekerja untuk menarik pikiran kepada hal lain. Setan sedang menghalangi, sehingga pikiran yang ingin tahu, yang ingin memahami firman Allah menjadi bingung. Demikianlah ia bekerja bersama Kristus di padang gurun pencobaan. Pengalaman Kristus dicatat agar kita dapat memahami metode dan rencana setan. Seandainya Filipus membiarkan sida-sida itu dengan kasusnya yang masih belum jelas, ia mungkin tidak akan pernah menerima juru selamat. Malaikat-malaikat jahat sedang menunggu kesempatan untuk menekan kepalsuan mereka dan mengalihkan pikiran yang baru terbangun dari pencarian kebenaran. Agen-agen Tuhan harus sepenuhnya dibaktikan untuk pelayanannya, agar mereka cepat memahami pekerjaan mereka. Sebagai penata layan yang bijaksana, mereka harus memanfaatkan setiap keadaan untuk mengajarkan kasih karunia Allah dan menarik orang kepada Kristus. Manuskrip 11 tahun 1900. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Peter. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Alkitab berkata dalam Markus 16 ayat 19 dan 20 yang berbunyi, "Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya." Tuhan Yesus setelah bersama para murid selama 40 hari, kemudian terangkat ke sorga. Tetapi Tuhan Yesus yang sama turut bekerja bersama para murid-Nya. Bagaimana caranya? Sebelum kita baca jawabnya, kita baca juga ayat berikut ini dalam Kisah 2 ayat 36 yang berbunyi, "Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah, yaitu Bapa, telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Karenanya Tuhan yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Kecuali ada ditulis Tuhan Allah, maka itu adalah Bapa." Contoh, Tuhan adalah Tuhan Yesus terdapat dalam Kisah 9 ayat 1 dan Kisah 9 ayat 5. Dikatakan, "Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Jawab Saulus, 'Siapakah engkau Tuhan?' Katanya, 'Akulah Yesus yang kau aniaya itu.'" Saat dikatakan murid-murid Tuhan, itu artinya murid-murid Yesus. Itu sebabnya saat Paulus rebah karena cahaya memancar dari langit, dia bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Dan Tuhan yang dimaksudkan adalah Yesus. Karenanya, saat dikatakan dalam Kisah 8 ayat 39 yang berbunyi, "Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita." Roh Tuhan yang melarikan Filipus adalah rohnya Yesus Kristus. Sebab Markus menuliskan bahwa Tuhan Yesus turut bekerja bersama para murid dengan tanda-tanda yang menyertai pekabaran firman itu. Oleh sebab itu, saat dikatakan dalam Kisah 8 ayat 29 yang berbunyi,
Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Roh siapakah yang dimaksudkan? Rohnya Yesus Kristus tentunya. Namun, dalam ayat 26 dikatakan, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Jadi, ada malaikat yang turut bekerja juga. Mengapa demikian? Ingat mimpi Yakub. Kita sudah pelajari bahwa tangga dalam mimpi Yakub adalah melambangkan Kristus yang menghubungkan dunia dengan tahta Bapa. Dan di atas tangga itu ada malaikat yang naik turun melayani ke dunia ini. Artinya, agar kita dapat menerima pelayanan malaikat sorga, maka kita harus menerima Kristus dalam hidup kita agar terhubung dengan Bapa dan dilayani oleh para malaikat. Itulah yang Filipus alami. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus yang adalah Roh Kristus, dan oleh kehadiran Kristus dalam hidupnya, Filipus terhubung dengan Bapa. Oleh sebab itu, malaikat pun melayani Filipus. Adanya malaikat yang melayani Filipus adalah bukti bahwa Kristus tinggal di dalam Filipus. Inilah yang renungan hari ini nyatakan dalam Christ Triumphant halaman 308 paragraf 2 dan 3. Seorang utusan sorgawi diutus kepada Filipus, salah satu diaken terpilih, untuk menunjukkan kepadanya pekerjaannya bagi orang Ethiopia itu. Penginjil itu diarahkan, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Saat ini, sama seperti dulu, para malaikat memimpin dan membimbing mereka yang akan dibimbing dan dipimpin. Malaikat ini bisa saja melakukan pekerjaan itu sendiri, tetapi ini bukanlah cara kerja Allah. Orang percaya harus terhubung dengan orang percaya lainnya dan sebagai alat Allah bekerja untuk mereka yang terhilang. Mengapa kebenaran ini penting sekali dipahami? Sebab malaikat juga disebut roh-roh yang melayani. Baca Ibrani 1 ayat 14. Tetapi dalam hal ini ada dua yang bekerja bersama Filipus, yaitu malaikat Tuhan dan Roh Tuhan. Perhatikan, sang malaikat hanya berkata, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Malaikat tidak menyatakan siapa yang akan dijangkau. Nanti Roh Yesus yang menyatakannya. Itu sebabnya Roh berkata, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Malaikat menyatakan lokasi, tetapi Yesus menunjukkan siapa yang akan dijangkau di lokasi tersebut. Sebagai penutup, Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles halaman 97 paragraf 1. Pengalaman Filipus dan orang Ethiopia menggambarkan pekerjaan yang Tuhan panggil umatnya untuk dilakukan. Orang Ethiopia mewakili kelompok besar yang membutuhkan misionaris seperti Filipus, misionaris yang akan mendengar suara Tuhan dan pergi kemanapun Dia mengutus mereka. Ada orang-orang di dunia yang membaca kitab suci, tetapi tidak dapat memahami maknanya. Pria dan wanita yang memiliki pengetahuan tentang Tuhan dibutuhkan untuk menjelaskan firman kepada jiwa-jiwa ini. Perhatikan, misionaris yang mendengar suara Tuhan, artinya suara Yesus, akan pergi kemanapun Yesus utus mereka. Dan pengetahuan yang kita ajarkan adalah pengetahuan tentang Tuhan Yesus. Nah, memang tidak ada kelas baptisan buat sang sida-sida. Memang baptisan dilakukan langsung saat itu, yaitu saat sang sida-sida percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi perlu kita ingat dan ketahui, sang sida-sida bukan orang yang tidak belajar. Dia seorang pelajar Alkitab dan bahkan dia ke Yerusalem untuk berbakti. Sang sida-sida umat yang setia berbakti dan rajin baca Alkitab, hanya dia belum mengerti. Itu sebabnya Yesus arahkan Filipus untuk jangkau dia. Kalau ada orang yang tidak rajin ibadah ke gereja, atau bahkan tidak pernah ke gereja, dan juga tidak rajin baca Alkitab, atau bahkan tidak pernah baca sama sekali Alkitab,
maka perlu pembelajaran bagi orang-orang tersebut agar melihat kebenaran Injil. Apapun itu, biarlah masing-masing kita membuka hati agar Kristus hadir dalam hati kita dan menggunakan kita sebagai misionaris kepada banyak orang, bahkan sampai ke tempat-tempat jauh. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan kami pada pagi hari ini, agar kami sama seperti Filipus mau diutus menjadi misionari, menjadi saksi kepada banyak orang yang mempelajari firman-Mu tapi belum mengerti. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan kehadiran Kristus dalam hidup kami, maka kami pun menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa, misionari-misionari kepada banyak orang. Tuntun kami kepada jiwa-jiwa yang rajin belajar firman-Mu tapi belum mengerti. Demikian juga kepada jiwa-jiwa yang mau belajar tapi belum punya akses kepada firman-Mu. Sehingga semakin banyak orang yang bertobat dan kembali kepadamu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.